Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan melanjutkan tentang kisah mistis yang berjudul Dia Masih di Sana Part 2. Bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Dan mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pikiranku campur aduk antara takut dan tidak percaya. Dalam batinku, siapa mereka malam-malam di tempat sepi seperti ini? Bulu kuduku berdiri dan gemetar rasanya seluruh tubuh. Seolah mulutku terkunci rapat dan tak mampu berucap. Tak ingin lama-lama memandang mereka. Pandanganku kembali tertuju ke depan. Lalu tiba-tiba kudaku berontak dan terhenti. Hik! Astagfirullah! Ucapku singkat. Aku terperanjat kaget dan segera aku kendalikan kuda itu. Ada apa, Mas? Kenapa berhenti? Tanya wanita itu dengan suara lirih dan berat. Aku masih terpaku dengan apa yang kulihat di depan. Seorang anak kecil menyeberang dengan tatapan mata tajam dan mukanya pucat. Ia menggelengkan kepalanya ke arahku, seperti memberi isyarat akan sesuatu. Saat itu hanya merinding, gemetar, dan jantung berdetak kencang. Bahkan mulutku seolah dibungkam, dan entah kenapa napasku mulai tersengal-sengal. Sesak sekali. Mas? Wanita itu memanggilku. Ada apa, Mas? Dengan nada lirih, wanita itu mengulang pertanyaannya. Seketika itu aku kaget dan tersadar. Lalu aku menoleh ke belakang. Dengan terbata-bata aku jawab pertanyaan wanita itu. Itu depan ada anak kecil menyeberang. Seketika itu aku kembali melihat ke depan. Sontak aku kaget bukan kepalang. Anak kecil yang tadi melintas di depanku tiba-tiba lenyap dan hilang entah kemana. Aku tertunduk lesu, takut bercampur ngeri. Ku coba tenangkan diri dan masih tergagap. Kuberanikan bertanya kepada wanita itu. Masih jauh gak, Mbak, rumahnya? Depan itu, Mas, yang ada lampunya. Terlihat ada lampu temaram menyala di sisi kiri jalan. Tanpa berpikir panjang, segera ku tarik pengendali kuda dan bergegas jalan. Tapi kudaku kembali berontak dan berusaha berjalan menarik delman. Namun sangat berat dan seolah tertahan sesuatu. Saat itu juga entah kenapa seolah mataku ada yang mengarahkan untuk melihat ke spion. Kuarahkan pandanganku ke spion dan hal di luar nalar terjadi. Tempat duduk bagian belakang wanita itu yang tadinya kosong tiba-tiba penuh sesak dengan orang-orang yang tadi kulihat di warung. Bahkan warung yang tadinya ramai tiba-tiba lenyap dan sepi. Aku terperanjat, segera kualihkan pandanganku dan kupejamkan mataku. Kurapalkan doa yang mampu kubaca. Kubuka mataku kembali dan memberanikan diri melihat ke arah spion. Sungguh aneh. Mereka semua lenyap dan hanya menyisakan wanita itu. Tak mau larut dalam ketakutan, ku coba kembali menarik tali delman dan akhirnya kudaku berjalan kembali. Batinku mulai goyah, pikiranku kemana-mana, sampai aku bertanya dalam hati, kenapa wanita itu terlihat tenang dengan apa yang aku alami sepanjang jalan tadi. Sungguh aneh. Batinku, berhenti di sini, Mas. Itu rumahnya. Iya, Mbak.
Segera kuhentikan delman, namun kudaku kembali berontak. Tak tenang dengan menggerak-gerakkan kakinya, segera ku tenangkan. Dan akhirnya diam. Lalu kuarahkan pandanganku ke rumah wanita itu. Terlihat dari jalan suasana di rumah itu sangat ramai dan terbentang lebar. Petunjuk wayang kulit, berjajar lengkap tokoh-tokoh wayang, dan satu orang di depan atau biasa disebut dalang tengah memainkan wayang. Tepat di belakang dalang itu banyak orang-orang duduk dan berjajar, tapi menyaksikan pertunjukan itu. Tak ada yang aneh suasana saat itu. "Mari mas, mampir sebentar. Saya ambil uang dulu di dalam." "Ya mbak." Wanita itu turun dari delman dan segera bergegas menuju rumah yang sedang hajatan. Aku lalu menyusul turun dari delman dan kuikat kudaku dengan pagar rumah yang terbuat dari bambu. Bergegas aku menuju rumah itu dan kemudian duduk di kursi barisan paling belakang. Kulihat sekeliling tampak orang-orang berbagai usia menyaksikan pertunjukan itu. Anehnya semua tatapan mereka kosong, mukanya pucat, dan terlihat tak banyak berinteraksi satu dengan yang lain. Sembari duduk, kuambil HP-ku di tas. Lalu kunyalakan. Terlihat di layar HP menunjukkan pukul 19 malam. Sekitar 10 menit aku menunggu. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Orang-orang yang duduk berjajar di depanku semua menoleh dan melihat ke arahku. Aku terpukau merinding, badanku gemetar, dan keringat dingin keluar. Bahuku terasa berat, diikuti bau anyir yang menyeruak kuat. Ku coba kendalikan diri, ambil napas pelan. Dengan terbata-bata kutanyakan kepada mereka, "Saya menunggu Mbak Aisyah. Ada yang tahu Mbak Aisyah di mana?" Anehnya mereka semua tak menjawab sepatah kata pun, hanya memberi isyarat tangan ke arah depan. Tepat di belakang dalang ada sosok wanita berbaju putih, rambut terurai, dan tengah duduk menghadap ke layar pertunjukan wayang. Segera aku menghampiri wanita itu dan memanggilnya dari belakang. "Aisyah, gimana uangnya? Ini saya mau pulang." Tanyaku singkat dan tergesa-gesa. Tak langsung menjawab, wanita itu pelan-pelan menoleh ke arahku. Wajahnya hancur, matanya tajam menatap, dan tawanya tinggi melengking. Seketika itu juga semua pandangan gelap dan aku tak sadarkan diri. "Mas, bangun mas, bangun." Badanku terasa digoyang-goyang. Sejenak kubuka mataku dan kulihat ada beberapa orang mengerumuniku. Aku terperanjat bangkit dan keheranan. "Ada apa ini pak? Di mana aku ini?" Tanyaku cemas kebingungan. "Sabar dulu mas, sabar. Ini diminum dulu air putihnya." Masih belum sadar sepenuhnya dengan apa yang kualami. Segera keteguk air putih pemberian warga tadi. Belum selesai aku minum, segera aku tarik gelas dari mulutku. "Aduh gusti, delmanku." Saat itu aku benar-benar kalut dan takut dengan apa yang kualami. Rangkaian kejadian yang kualami semuanya di luar nalarku. Aku ditemukan sedang tidur di atas batu nisan pagi hari oleh warga yang tengah kerja di kampung. Begitu juga kuda dan andongku, semuanya berada di area pemakaman. Aku hanya bisa menangis bercampur takut. Bagaimana mungkin andong sebesar itu beserta kudanya bisa masuk ke area pemakaman yang hanya memiliki satu pintu kecil seukuran keranda mayat. Dengan tembok setinggi dada mengelilingi, namun ada yang membuatku aneh dan tak habis pikir. Saat aku ditemukan, aku tertidur tepat di atas nisan bernama Aisyah. Dan kini aku percaya dia masih di sana.